Kalau di sana kilang tuh pelantalah bahasa kami. Tidak berpenghuni di perairan Terengganu pada Kamis. Pengarah Maritim Negeri Terengganu Kapten Maritim Muhammad Hairul Anwar Abdul Majid berkata Pusat Operasi Maritim Negeri Terengganu PUSOP menerima maklumat dari Petronas Quality Group berkaitan kejadian pencerobohan sebuah pelantau minyak tidak berpenghuni di lapangan Tembikai CPP Tembikai di Kedudukan 77 Batu Nautika Timur Kuala Terengganu sekitar pukul 1:30 tengah hari pada hari Rabu. Menurut maklumat yang diterima kru operasi, pelantau minyak itu telah memesan serta menemui tanda-tanda pelantau diceroboh serta telah melihat kelibat seseorang sedang bersembunyi di bilik jana kuasa ketika pelaksanaan pemeriksaan bertindak atas aduan ketua KM penulisan inilah. Oke. So, sekarang ini pelantau minyak kita pun dicuri dari orang, minta maaf, orang-orang Anda, orang Indonesia mencuri minyak kami di Kuala Terengganu secara menceroboh. Ya ini kalau tertembak macam mana Bang Haji? Ya kalau dia melawan. Tapi sebentar dulu ya. Anda mengatakan dari berita itu ada tidak mengatakan itu adalah warga Indonesia? Ya, warga Indonesia. Ada mana? Siapa? Maksudnya yang sembunyi itu udah ditangkap belum? Sendirian dia mencuri. Pasti ada gengnya lagi pasti. Nah kan kilang minyak pelantarnya kita harus naik. Oh kilang. Kayak seperti bajak laut gitu kan. Pasti ada gengnya gitu, kilang minyak gitu. Oh. Dia bukan mau curi minyaknya, tapi pasti ada kan. Mungkin dia tahu sih nggak ada orang di situ, tapi mungkin dia ke situ tuh mau ngambil apa yang bisa lah gitu. Apa yang ada gitu. Ya berapa orang ini Bang Lucy? Kayaknya itu sama Bang Solihin dia yang membawa. Dia yang membawa cerita. Soalnya kalau sendirian saya nggak kurang percaya ini. Siapa? Ada gambar. Berapa orang Bang Solihin yang di itu? Yang ini. Kiralah berapa orang itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya? 8 orang adalah tuh. Itu di ujung 8 orang. 8 orang ya? Ayo main teka-teka, main kira-kira. Ya. Ada lagi gambar-gambarnya. Ini. Ini di mana ini? Di laut. Di laut, di kilang minyak di Terengganu. Oh, kalau ini ada kerjasama ini kalau yang di Terengganu ini. Tapi orang Indonesia semua Bang Haji, 8 orang nih. Iya, tapi tidak mungkin dia nggak tahu caranya. Dia bisa ke sana. Pasti ada orang dalam itu. Itu biasa permainan itu Bang Solihin. Karena dia tahu tidak ada orang mungkin. Nah, ada kerjasama itu, ada kerjasama lah itu. Tidak mungkin ya. Tengok. 7 warga Indonesia ditahan ketika leka ceroboh pelantau minyak. 7 orang. Menurut saya begini aja, kalau ada mengatakan kerjasama saya nggak tahu, tapi menurut saya orang itu tahu yang mungkin kilang minyak itu tempat itu nggak ada orang gitu. Kalau ada dia pasti takut kan mau ke situ aja kayak dia tahu tidak ada penghuni makanya dia masuk gitu. Karena kalau memang ada orang gitu pasti dia tahu pasti ada security. Kalau gini Bang Lucy, kalau nggak ada orang dalam, Sama-sama lah. dia tidak akan langsung datang atau dia tidak berpengalaman, dia langsung datang ke situ. Lagi ini ada diambil wire lah. Keduanya lagi. Dia ngambil kabel gitu mau dijual. Dia mau dijual nih. Jangan-jangan orang Madura apa Bang? Lagi Coba ini udah Madura.
masuk kabel-kabel Madura Ya, kalau orang Madura itu kan terkenal dengan jualan besi buru Bang Lucy kalau dulu. Jualan besi. Coba itu kalau Transformers itu syutingnya di mana ya? Saya mau ambil. Cuma transfer itu. Bang Haji, semua saya turun dulu ya. Saya party nih. bentar Bang Medi, bentar nanti kita membahas tentang anda mau turun bukan karena anda sibuk atau gimana, anda mau turun karena anda ngerasa anda nggak nyambung, tapi nggak apa-apa, nanti kita membahas ke soal ini puasa tadi dan produk lokal gitu. Saya anak saya dulu nih Bang Lucy. Ya udah, Sambung aja. nanti mampir lagi. Oke, siap. Bang Haji. Ya Bang Medi. Oke. Ya, sama Bang siapa nih satu lagi nih? Bang Solihin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Captain? Halo Captain. Ini saya Fitnah Kak. Ini dari Facebook EPMM sendiri nih. Ini official loh. Saya ada Fitnah Kak. Mereka tak suka ini cerita-cerita yang seperti ini, tapi sebab mereka tidak akan menerima, tapi karena orang yang secara neutral ni diorang akan terima. Begitulah. Sebenarnya saya nak bertanya Haji, sebenarnya mungkin ada kawan-kawan Haji juga tentang apa ya, kan kalau apa ya, Indonesia kan dia ada produk dia sendiri, produk lokal. Terus Indonesia pun ada mengimport produk lokal, misalnya beli secara online kan lewat TikTok Shop kah, tapi saya nggak tahu TikTok Shop itu, kalau TikTok Shop itu adakah dari lokal ataupun dari apa. Terus kita akan membeli dari Lazada kah, Shopee kah, begitu kan. Maksudnya kalau dia tinggal di Indonesia pasti dia bisa membeli produk-produk yang penjualnya itu dari Indonesia, tapi ada juga yang dia bisa beli produk-produk yang dari luar, misalnya dari Cina ya. Cina itu kan negara industri gitu. Terus sekarang misalnya pemerintah lah, kebijakan, mungkin ada kebijakan pemerintah Indonesia itu dia, dan juga pandangan warga negara Indonesia, mereka tidak suka kebanyakan produk dari luar gitu karena merusak harga. Oke, karena merusak harga, dan itu tidak baik untuk pemerintah lah, karena merusak harga, terus pajaknya nggak tahu kemana lah begitu. Itu mungkin tidak baik untuk pemerintah, tapi mungkin baik untuk rakyat gitu. Karena kuasa beli rakyat itu ya, kalau udah namanya aplikasi kan beli online gitu, dia bisa membeda-bedakan mana yang murah, mana yang enggak. Tapi kadang ada yang lebih murah, misalnya dari China. Ini kita membahas soal membeli yang murah-murah aja lah, kayak sendal, kayak apa-apalah gitu. Tapi pokoknya dibelilah gitu. Sendal, kalau mungkin kayak sepatu biasa buat kerja yang biasa-biasa gitu. Terus bukan sesuatu yang mahal lah gitu. Terus ada juga mungkin kayak seperti barang elektronik, kayak mungkin seperti charger, kabel gitulah, mic, mungkin sound card, ya elektronik tapi masih kecil gitu. Ya mungkin lampu gitu. Jadi kalau membelinya dari Cina, pembeli itu warga itu pembeli kan, jadi kuasa dia itu besar karena barang itu murah. Karena industrinya di Cina itu sangat gede gitu, jadi mereka saling bersaing, dan jadi apabila banjirnya produk itu jadi murah gitu. Jadi itu bagus untuk pembeli itu, jadi walaupun uang sedikit tapi bisa beli banyak gitu. Tapi kalau dia mau beli produk lokal, ya tahu sendiri gimana pemutaran produk lokal itu, udah ini dijual ke ini, diuntung lagi, jual ini, untung itu, jual di atas, jual, barulah dapat kepada orang yang akan pemakainya gitu, konsumen gitu. Ya dijual lagi, ya ujung-ujung baru konsumen, sampai ya produk itu mahal gitu, mungkin dibeli mungkin di toko kah, apakah begitu kan. Jadi menurut Haji bagaimana? Bagus bagaimana untuk
konsumen mungkin orang sebagai konsumen haji lah konsumen kan, mungkin ya bagus saya bisa beli yang murah biarpun menunggu lama gitu. Mungkin 2 minggu nunggu tapi saya dapat harganya murah gitu, tunggu aja gitu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin dia itu penjual gitu, dia ngerasakan ya produk saya udah gak laku lagi, orang ini pada beli online, dibeli online, harga saya habis gitu, mereka udah tahu gitu. Kadang mereka juga reseller gitu, maksudnya dijual dan dijual lagi, mereka yang membeli secara grosir dari sesuatu ya sumber gitu, mungkin dari Cina juga gitu. Udah itu dia jual lagi gitu. Bila dia jual lagi itu mungkin dia mematok harga yang mungkin 2 kali lipat lebih mahal gitu. Jadi dia hancur gitu menjual itu. Jadi menurut lagi gimana? Ade, halo. Mana lagi? Bisa ini saya pakai headset. Dengar nggak? Ya udah ada sudah. Ada. Menurut saya Bang Lucy, dengan adanya ya jualan online kayak di TikTok Shop, di apalagi itu satunya lagi itu Shopee, Lazada, apa itu lagi Bang Lucy? Shopee. Lazada lagi satu itu Shopee. Itu yang bikin pedagang-pedagang di pasar itu banyak gulung tikar di Indonesia itu karena masalah ini. Dan paling terkenal itu di Indonesia itu tentang pembelian baju ini ya, itu kan di Tanah Abang begitu ya, di Jakarta. Itu banyak kok yang ngeluh, yang tutup tokonya ya, di pasar-pasar pun ya, bukan cuma di Tanah Abang ya, di pasar-pasar tradisional pun sekarang di Indonesia itu banyak yang tutup. Adanya kebanjiran jualan secara online ini. Bang Bayu naik, Bang Bayu. Menurut saya sih kurang bagus Bang Lucy, kurang bagus itu. Tapi ya untuk orang kecil, ya kata Bang Lucy tadi, pembeli itu ya kan lebih murah begitu. Tapi yang kasihan dengan orang yang jualan di pasar begitu ya. Yang kayak kalau di Indonesia itu yang jualan baju-baju ini kan banyak di pasar tradisional begitu. Tapi yang Anda kasihankan itu ya nggak apa-apa, tapi saya hanya melihat aja bagaimana kan. Ya emang benar sih kasihan, tetapi yang membuat mereka itu adalah pembeli sendiri. Itu siapa yang nggak sabar mau raya itu? Anak saya dengerin ini, dengerin apa? Dengerin takbiran ini. Kalau di Malaysia tidak terdampak nggak? Oh nggak ada ya di Malaysia yang jualan. Ada sih sebenarnya, mereka merasa sih, tapi dia beda lagi apabila di Malaysia itu orangnya itu, maaflah saya katakan secara Haji melihat sendiri, jadi mereka punya kuasa beli dan mereka banyak gitu yang punya kuasa beli yang lebih. Tapi kalau kuasa beli orang yang mungkin rendah kuasa belinya itu, mereka pasti akan pakai itu aja online gitu, beli-beli di TikTok Shop apalah segala macam itu. Jadi kalau Haji mengatakan Haji kasihan kepada penjualnya, oke gitu. Itu apabila kita memikirkan sudut sudut pembelinya, penjualnya gitu. Tapi yang membuat mereka itu adalah pembelinya gitu. Pembeli adalah raja ya, suka-suka saya mau beli dengan siapa gitu. Jadi yang membuatkan mereka itu ya penjual itu sedikit, tapi pembeli itu yang banyak. Sebenarnya pembeli yang membuatkan mereka jadi begitu, jadi gulung tikar apa segala macam. Jadi kalau Anda sendiri misalnya melihat di sudut pembeli, ya siapa juga yang mau beli mahal gitu, barang-barangnya sama tapi mahal begitu. Kadang menurut saya ada sesuatu yang sebenarnya sih untuk apa ya, menurut saya seperti makin hari dunia ini makin transparan gitu, tidak bisa ditipu-tipu lah gitu. Untuk konsumer itu kan, pembeli itu tidak bisa ditipu-tipu. Kalau misalnya dulu kan nggak ada aplikasi Grab lah misalnya, contoh mau naik taksi dari mana ke mana itu ditawar gitu, nggak sama supir lain harganya lain gitu, itu dulu gitu. Tapi sekarang kalau Grab ya udah harganya segitu, dan bisa juga harganya berubah, tapi orang itu bisa tahu standarnya. Oh kalau begini harganya mahal nih gitu.
ya mungkin lagi waktu puncak gitu, waktu sibuk orang semua pulang dari kantor kan jam 5 gitu. Nah, harga Grab itu mungkin mahal gitu. Mereka tahu